Halo, jumpa lagi dengan Saham Store Analytics bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian? Hari ini saya akan mengangkat sebuah tema efektif rebalancing MSCI Global. Seperti diketahui bahwa hari ini terakhir rebalancing dan indeks MSCI Global akan efektif berlaku besok ya. Dan dengan demikian pesta pora hari ini berakhir ya, di mana pasar indeks harga saham gabungan mencatat nilai transaksi yang melesat ya, di atas 30 triliun yang saya lihat, dan ini kebanyakan transaksi crossing ya, sehingga saya menduga pasar akan bergerak sideways mulai besok hingga akhir pekan, dan mulai awal pekan depan kita masuki awal bulan, di mana itu ada economic event, di antaranya adalah pengumuman ekspor impor, kemudian PMI ya, manufacturing, kemudian juga ada inflasi ya. Jadi hari ini hingga Jumat kemungkinan masih bergerak sideways, dan pasar atau pelaku pasar akan menanti apa kira-kira yang akan terjadi awal pekan depan ya. Namun saya menemukan atau saya mencatat saham-saham properti dan real estate, ya termasuk real estate ya, properti yang patut diperhatikan ya, karena terjaring di dalam screening yang saya kenakan ya. Ada 4 dari 10 saham yang terjaring ini tergolong saham properti, yaitu BSDE, CTRA, Pawon, dan SMRA. Bapak sekalian, saya ingatkan ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Tanggung jawab transaksi saham ada di pihak Bapak Ibu sekalian yang mengikuti tayangan video ini. Saya sedikit mengulas tentang bagaimana gerak-gerik IHSG dan LQ45 dibandingkan dengan perilaku atau gerak-gerik daily movement dari gold, emas, WTI ya, crude oil ya, minyak mentah dunia, kemudian indeks US dollar ya, DXY ya. Nah, kalau kita lihat memang polanya agak sulit didefinisikan secara statistik, namun bagi para pelaku pasar ini memberikan tantangan tersendiri ya, di mana pergerakan seperti ini bisa diterjemahkan menyimpan sebuah potensi untuk mengambil keuntungan jangka pendek ya. Kalau kita lihat ini saham ini yang shading warna hijau, IHSG, kemudian yang orange ini adalah LQ45, dan emas yang merah, dan indeks dolar hitam, kemudian yang abu-abu ini adalah WTI ya. Jadi tampak yang sedikit beriringan adalah antara emas dan indeks dolar ya. Jadi kira-kira menurut saya ada kecenderungan gerakannya berlawanan ya. Ketika emas naik, dolar turun ya. Ketika emas turun, dolar naik ya. Jadi dengan demikian kita bisa mencermati sign atau arah pergerakan komoditas emas pagi hari sebelum jam bursa, dan dolar ya, indeks dolar dan exchange rate, nilai tukar dolar terhadap rupiah. Ketika dolar melemah atau emas menguat, maka ada indikasi akan berimbas pada pelemahan IHSG ya. Jadi emas sebagai safe haven akan menjadi alternatif investasi yang lebih menarik ketika pasar saham melemah atau potensi melemah. Nah, ini ada sedikit statistik dari yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah emas ya, bro. Ini secara arah gitu ya, sign bukan magnitude-nya. Kalau magnitude-nya atau korelasinya itu memang kecil sekali ya, tapi arahnya dengan indeks dolar berlawanan, korelasinya dengan IHSG juga berlawanan atau negatif ini ya, meskipun uh, nilainya kecil ya, nilainya kecil, namun bagi pelaku pasar di saham sudah tidak aneh ya, bahwa statistik bukan sebuah pendekatan yang bisa diandalkan ya dalam jangka panjang. Ini dalam jangka pendek kita sedikit ada arah perubahan harga emas atau dolar, kita bisa memperoleh sign atau arah pergerakan indeks pada hari itu ya. Di, kemudian bagaimana yang tadi sampaikan, antara emas dengan dolar itu berlawanan, emas dengan IHSG juga berlawanan ya. Kalau WTI ya, WTI ini searah dengan IHSG, namun korelasinya kecil sekali dan errornya cukup besar ya.
Bapak sekalian, dalam situasi seperti ini, maka ke depan diduga akan sideways, meskipun hari ini nilai transaksi sangat besar ya, sangat besar kalau kita perhatikan, ya, value-nya hingga 38,2 triliun rupiah, jadi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata 5 hari terakhir ya, hanya 20 triliun, dan ini besar sekali, dan kebanyakan transaksi crossing antara saham-saham yang masuk ke dalam global index MSCI ya. Nah, kemudian yang demikian juga FT45 ada peningkatan tajam ya. Jadi dari 10 saham yang tersaring ini, sesuai dengan kriteria yang saya terapkan, ada kapitalis pasar bobotnya lebih besar dari 0,03, kemudian momentumnya di atas 50 RSI-nya ya, value di atas 10 miliar per hari, kemudian frekuensinya di atas 2.000 kali transaksi per hari, dan secara singkat saja saya sampaikan bahwa dari 10 ini, 4 tergolong adalah saham properti, real estate ya, dan ini memberikan sebuah pertimbangan bahwa penurunan suku bunga dan dorongan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan tampaknya ini akan direspon oleh para pelaku pasar di bisnis properti, para developer ini akan meningkatkan portofolio bisnisnya, dan ini juga menyambut suku bunga rendah, artinya ada housing loan, ada personal loan yang meningkat ya. Mudah-mudahan ini bisa berikan indikasi atau sentimen positif bagi kenaikan harga saham properti di antaranya. Selain properti ada industrial, ada financial ya, perbankan, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI ya. Meskipun dari ketiganya hanya Bank BNI yang mencatat return positif hari ini atau ya hari ini ya, dari tanggal 26 Agustus. Jadi ini untuk trading esok Bapak Ibu ya. Kemudian dari sisi syariah, buruh ini bisa cermati ada 7 saham tergolong saham Jakarta Islamic Index 70 ya. Di Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa kasih komentar, jangan ragu-ragu untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan komentar apa yang harus dikoreksi, apa yang harus diperbaiki. Ya, kalau tidak di dalam chatting kanal YouTube, ada saya buka forum komunikasi atau forum diskusi di kanal YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.